Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Shalom, jemaat GKNF dimanapun berada. Selamat pagi dari Ungaran. Pujian ini sangat memberkati saya ketika merenungkan firman Tuhan yang akan saya sharingkan pagi ini. Mari kita membuka bagian Alkitab kita dari Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai 15. Kita akan menikmati firman Tuhan dengan sukacita dan mendapat berkat karenanya. Dan kita akan merenungkannya dengan sukacita kita. Nah, bagian ini menceritakan kisah bagaimana Kain setelah membunuh Habil adiknya. Kain adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan yang ditulis oleh Alkitab firman Tuhan yang kita nikmati pagi ini. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Alkitab pertama kali saya. Sesuatu yang pertama biasanya menjadi begitu berkesan. Demikian juga bagian firman Tuhan ini buat saya sangat memberi kesan tentang Tuhan di dalam hidup saya. Bapak-Ibu sekalian, kita belajar 3 hal pagi ini. Dan mari kita nikmati itu satu demi satu di dalam Tuhan. Pelajaran pertama yang dapat kita nikmati pagi ini adalah tentang konsekuensi atau akibat atau tanggung jawab yang harus diambil oleh Kain karena dia membunuh Habil. Ayat 11 dan 12 kita dapat membacanya dengan jelas, Bapak-Ibu sekalian. Kain dikutuk Tuhan. Kain dalam bekerja, maka tanah tidak akan pernah lagi menghasilkan maksimal hasilnya. Dan satu lagi, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Kain akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Pasti itu tidak mudah buat Kain. Tetapi Kain harus menjalani hukuman Tuhan itu, Bapak-Ibu sekalian. Puji Tuhan, dia tidak dibunuh atau tidak dimatikan oleh Tuhan. Tapi Kain harus menjalani hidup seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, di dalam hidup kita kalau kita berdosa, kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita sadar, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Itu memang selayaknya seperti itu. Tetapi kita belajar pagi ini adalah tentang konsekuensi, yaitu menerima setiap ajaran Tuhan, didikan Tuhan yang keras sekalipun buat kita. Tetapi itu untuk kebaikan kita. Saya percaya ketika Tuhan menghukum Kain, itu untuk kebaikannya. Demikian juga Tuhan buat kita. Dia menghajar kita, dia memukul kita dengan keras. Tetapi itu adalah bukti kalau kasihnya tidak pernah hilang dari kita. Dia selalu mengasihi kita, mendidik kita. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari kisah hidup Kain adalah tentang mengenal Tuhan. Ayat 13 sampai 14, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Kain berkata kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Seolah dia protes, ingin nego kepada Tuhan. Tetapi mengapa Kain berbicara seperti itu? Karena dia berpikir, satu, bahwa dia tidak ingin dibunuh orang. Siapa tahu kalau dia keluar dari rumahnya sekarang ini, dari tempatnya sekarang ini, dia akan dibunuh orang setiap kali ketemu orang lain. Dan yang kedua yang berat, bahwa dia tersembunyi dari Tuhan. Tuhan gak melihat dia, Bapak sekalian. Yang pasti, Kain harus menjalani hukuman itu. Dan apakah Tuhan menolong dari pikiran yang berat yang dialami oleh Kain ini?
Nampaknya satu hal yang pasti, Kain belum mengerti bahwa Tuhan ada di mana-mana. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, nanti aku dibunuh orang, apalagi engkau tersembunyi dariku. Wow, Tuhan ada di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Tentu Kain tidak pernah tahu kalau pemazmur akan mengatakan, di mana aku dapat menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Atau di zaman ini kita mengenal pujian, neng gunung wah neng are, Gusti Allah ono, neng ngendi paranku, mesti ono ugo. Kain belum belajar tentang Tuhan yang ada di mana-mana, yang hadir dimanapun. Tetapi dia harus menjalani hukuman itu. Apakah Tuhan menolong? Buat kita pagi ini, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bersama kita, Bapak Ibu sekalian, dalam segala keadaan. Bahkan kalau kita meyakini, kita merasa bahwa kita sedang dipukul atau dihukum Tuhan, dihajar Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bersama kita. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga pagi ini yang dapat kita pelajari di firman Tuhan pagi ini adalah tentang janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kepada ayahnya Kain, Adam dan Hawa, Tuhan memberikan janji induk. Kejadian 3 ayat 15. Tetapi buat Kain, janji Tuhan buat dia, Kejadian pasal 4 ayat 15, Bapak sekalian. Kita dapat membaca demikian. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menjawab Kain. Lega sekali pasti Kain. Pikiran dia tentang akan dibunuh oleh orang kalau dia ketemu tidak akan pernah lagi. Saya yakin Kain akan meninggal dengan normal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang indah sekali lagi, bahwa Tuhan tidak lagi tersembunyi bagi dia. Matanya melihat dia, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Tuhan menaruh tanda pada Kain. Luar biasa sekali. Dan orang lain tahu bahwa itu tanda dari Tuhan. Itu berarti penyertaan Tuhan buat dia. Dan buat Kain yang luar biasa lagi, dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Lega sekali, Bapak Ibu sekalian. Lega sekali. Makanya betul kata lagu pujian tadi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa mengasihi saya dengan kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan janji-janji-Mu setiap hari kami nikmati. Betapa baiknya Tuhan buat kita dan janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, juga saudaraku semua dimanapun berada. Dengan firman Tuhan yang kita nikmati pagi ini, mari kita berdoa dan menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Janji-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Bahkan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak di luar kami, tetapi Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap mengikut Engkau, apapun keadaan kami. Bahkan ketika kami merasa bahwa Engkau menghukum, menghajar, mendidik, memukul kami dengan keras. Tapi itu semua adalah kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami hari ini, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi,
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.